Hai, perkenalkan, nama saya Maria Dede. Saya lebih akrab dipanggil Dede. Saya dari Paroki Santo Paulus, Pangkalan Berandan. Hari ini kita akan berbicara tentang persaudaraan lintas agama. Masih segar dalam memori kita dengan apa yang terjadi di Gereja Katedral Makassar pada tanggal 28 Maret 2021. Di saat umat Katolik sedang merayakan Minggu Palma untuk memasuki masa-masa perayaan keagamaan yang penting yang biasa disebut dengan Hari Raya Paskah. Pada waktu itu terjadilah bom bunuh diri yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang diduga anggota dari kelompok radikal JAD, Jamaah Ansarut Daulah, yang berafiliasi dengan ISIS. Beruntung, dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa dari pihak umat Katolik, meskipun beberapa menderita luka-luka. Peristiwa tersebut membuka kesadaran kita semua bahwa agama dan penghayatan beragama ternyata masih rentan digunakan untuk memayungi segala perbuatan teror bagi sebagian kelompok yang mengatasnamakan beragama. Agama belum steril 100% dari virus kejahatan. Dari sinilah kita selalu merasa penting untuk terus-menerus membangun dan mengembangkan semangat persaudaraan yang dilandaskan pada kehidupan agama. Kalau semua orang beragama, baik itu tokoh maupun umat pada umumnya, sungguh jujur dengan hati nurani, pasti akan mengamini satu kebenaran, bahwa setiap agama yang ada di muka bumi ini dibutuhkan untuk menghantar pemeluknya kepada Sang Kali. Kebenaran ini juga menunjukkan bahwa Allah Sang Kali yang disembah dengan aneka cara itu memanggil dan menghendaki semua orang tanpa kecuali untuk sampai kepadanya. Tidak ada monopoli, tidak ada diskriminasi, tidak ada lebih rendah, lebih tinggi. Semua dikehendaki sama untuk sampai pada keselamatan. Inilah tujuan dari setiap agama di muka bumi ini, termasuk agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Seperti tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kita mengakui 5 agama resmi yang diakui dan dijamin untuk hidup dan berkembangnya di bumi pertiwi ini, yaitu agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu. Mulai tahun 2000 sampai 2001, pada masa kepemimpinan Presiden keempat, yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, beliau melakukan proses pengakuan terhadap agama Konghucu. Maka resmi, agama yang ada di Indonesia menjadi 6 agama. Pastilah, ke-6 agama itu memiliki jumlah pemeluk yang tidak sama. Hal itu suatu kewajaran yang terjadi dalam semua bidang kehidupan. Seperti halnya kampung A, keluarganya lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan dengan kampung B. Atau keluarga A, anggotanya lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan keluarga B. Perbedaan jumlah pemeluk sejatinya tidak memberikan keistimewaan apapun. Maka yang merasa anggotanya lebih banyak
tidak memiliki hak apapun untuk bertindak sekehendak hati. Entah banyak, entah sedikit, Allah yang disembah tetap satu dan sama. Oleh karena itu, yang selalu penting dan berguna untuk dikembangkan adalah membangun kesadaran akan hidup beragama yang damai, berdampingan rukun dalam cara beragama masing-masing. Beberapa hal kiranya yang penting diupayakan untuk itu adalah: yang pertama, toleransi. Maksud toleransi adalah menghormati cara beragama orang lain yang tidak sama dengan cara beragamanya sendiri. Sebagian orang merasa bahwa berbeda itu mengusik kenyamanan hidupnya, sehingga orang sulit menerima orang lain yang berbeda. Maka perlu ditanamkan rasa nyaman akan perbedaan itu. Tidak menghormati orang yang berbeda sama artinya tidak menghormati Allah yang menciptakan kondisi kehidupan yang berbeda-beda. Kalau Allah saja tidak dihormati, maka ya agama yang dianut pun sejatinya sudah menyimpang dari kitanya. Karena agama semestinya semakin menghormati Allah. Seperti peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Makassar tersebut, adalah sikap intoleransi sebuah kelompok terhadap agama Katolik. Yang kedua, nasionalisme dan kebinekaan. Kita semua paham dengan kenyataan sejarah bahwa kumpulan besar kehidupan orang-orang yang diberi nama Indonesia ini dibangun dengan keterlibatan semua orang yang berbeda-beda, tetapi dengan satu cita-cita yang mulia yang sama, yakni ingin hidup bersama yang berdaulat, damai, dan sejahtera. Maka semangat inilah yang harus terus dibangkitkan. Semua punya tanggung jawab untuk hidup bersama yang damai tadi dapat terwujud. Keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan keyakinan, serta budaya tidak menghilangkan rasa tanggung jawab bersama itu. Dan justru dengan warna-warni perbedaan yang ada itulah Indonesia menjadi penuh warna, cantik, dan menarik hati. Maka perbedaan selalu menjadi berkah yang patut disyukuri oleh setiap orang. Yang ketiga, bijak bermedia sosial. Sudah lebih dari dasawarsa ini, media sosial amat mempengaruhi kehidupan pribadi dan bersama di masyarakat kita. Sudah banyak manfaat yang dirasakan dengan maraknya media sosial yang ada. Namun kita juga harus mengakui bahwa sudah banyak kehancuran yang ditimbulkan berkat media sosial. Disinilah perlunya sikap bijak dalam memanfaatkan kehadiran media sosial. Terutama kita harus ekstra waspada dengan maraknya berita dan kabar bohong yang menyesatkan. Sekali berita bohong atau hoax disebarkan, maka virus kejahatan akan melesat menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang bertahun-tahun dibangunnya. Kalau sudah hancur, teramat sulit dan butuh waktu sangat lama untuk membangunnya kembali. Yang keempat, silaturahmi dalam aneka kesempatan. Sebagai makhluk sosial, manusia memang dari kodratnya harus selalu berelasi dengan orang lain. Relasi dengan orang lain itu tidak hanya untuk mencapai tujuan bersama, tetapi juga makin menentukan jati diri dan kekasannya sendiri. Disinilah perlunya dalam momen yang khusus kita membangun silaturahmi, kunjungan persahabatan dengan orang-orang yang kebetulan berbeda dengan kita. Pergaulan seperti itu tidak perlu membuat minder dan takut bagi yang merasa kecil dalam jumlahnya. Dan tidak boleh angkuh serta harus menang sendiri bagi yang merasa besar dan banyak. Pergaulan dan silaturahmi itu bukan perlombaan,
harus ada yang menang, ada yang kalah. Silaturahmi adalah tindakan kemanusiaan yang mulia sebagai makhluk sosial. Yang kelima, perlindungan tempat ibadah. Tak disangkal manusia beragama butuh tempat khusus untuk mengungkapkan rasa keagamaannya. Maka tempat untuk ibadat pun harus dihormati dan dijamin keberadaannya. Karena disitulah rasa hormat kepada Allah dibentuk. Pada giliran selanjutnya, rasa hormat kepada siapapun yang diciptai Allah juga akan terbangun. Merusak dan mengancam tempat ibadah sama artinya menghancurkan rasa hormat kepada Allah itu sendiri. Dan kalau itu terjadi, sikap seperti itu jelas bukan sikap seorang manusia yang diciptakan Allah. Itulah beberapa hal yang kiranya dapat kita usahakan untuk semakin mewujudkan kehidupan agamis bersama yang damai, aman, dan sejahtera. Pasti selain itu ada banyak usaha lain yang bisa dilakukan selain yang telah saya sampaikan di atas. Namun yang pertama dan utama selalu diperjuangkan adalah kesadaran dan penghayatan agama yang benar dan sehat, yakni semakin membawa kita manusia kepada Allah dan semakin mendekatkan kita kepada sesama yang tidak sama dengan kita. Inilah hukum agama tertinggi manapun yang harus selalu diresapkan dalam kesadaran sanubari kita masing-masing. Semoga dengan kuatnya kesadaran itu, kehendak dan cita-cita Allah sungguh terwujud dalam kehidupan manusia di bumi, khususnya di masyarakat Indonesia tercinta ini. Salam toleransi.